Itu dimulai dengan satu kata, hanya satu kata, diucapkan dengan santai di tengah keheningan. Dulu, seketika suhu ruangan seakan turun. Kehangatan yang tadinya menyelimutimu lenyap, ditarik paksa oleh hantu dari masa lalu. Kamu merasakannya. Jauh di dalam perutmu, sebuah alarm berbunyi. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah sebuah pengantar. Pengantar untuk sebuah perbandingan, sebuah pengadilan di mana kamu adalah terdakwa dan masa lalunya adalah hakim yang tak terlihat. Dia melanjutkan, dulu kami selalu, dan setiap kata yang keluar adalah paku yang ditancapkan ke dalam kepercayaan dirimu. Setiap dulu adalah sebuah monumen untuk orang lain. Monumen yang dibangun di atas reruntuhan kehadiranmu saat ini. Ini bukan tentang kenangan, ini adalah psikologi, ini adalah manuver kekuasaan yang halus dan mematikan. Dia tidak sedang berbagi, dia sedang memanggil hantu. Hantu dari versi masa lalu yang diidealkan, yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan. Mengapa? Karena hantu itu tidak nyata. Ia adalah ciptaan sempurna yang ada di dalam pikirannya, tanpa cacat, tanpa kesalahan. Dan kamu dengan segala kemanusiaanmu, dengan segala ketidaksempurnaanmu, ditempatkan di sebelahnya untuk diukur. Ini adalah devaluasi. Proses perlahan untuk membuatmu merasa kecil, tidak berharga, dan mudah digantikan. Setiap kali dia berkata dulu, dia sedang mengikis sedikit dari harga dirimu. Seperti air yang menetes di atas batu terus-menerus tanpa henti. Hormatnya telah mati. Karena rasa hormat yang sejati hidup di masa kini. Ia menghargai siapa kamu sekarang, bukan membandingkanmu dengan siapa orang lain di masa lalu. Ketika rasa hormat itu hilang, yang tersisa hanyalah kekuasaan. Kebutuhan untuk mengendalikan narasimu, untuk membuatmu selalu merasa berhutang. Mari kita lihat contohnya. Sebut saja mereka Elara dan Lian. Mereka duduk di sebuah kafe dengan cahaya temaram, secangkir kopi yang mulai mendingin di antara mereka. Lian menatap keluar jendela, matanya menerawang. Dulu, katanya, aku dan dia sering ke tempat seperti ini, tapi pencahayaannya lebih hangat. Satu kalimat, itu saja. Senyum Elara sedikit goyah. Kehangatan kafe itu kini terasa seperti ejekan. Itu menjadi sebuah pola. Saat mereka berjalan di taman, dulu tamannya lebih terawat. Saat memasak makan malam, dulu dia punya cara khusus untuk memotong sayuran. Elara mulai merasa seperti hantu di dalam hidupnya sendiri. Dia ada di sana tapi tidak pernah benar-benar terlihat. Selalu ada bayangan ketiga di antara mereka. Dia mencoba. Oh, betapa kerasnya dia mencoba. Dia mencoba resep lama, mengunjungi tempat-tempat yang pernah Lian sebutkan. Dia mencoba menjadi hantu itu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa memenangkan perlombaan melawan fantasi. Suatu malam, dia membuatkan kue yang pernah Lian ceritakan. Kue favorit dia. Lian mencobanya, mengunyah perlahan, lalu dia meletakkan garpunya. Tidak seperti ini, katanya, tanpa menatap mata Elara. Rasanya saat itulah Elara mengerti. Rasa hormat itu bukan hanya mati, ia tidak pernah ada untuknya. Dia tidak sedang bersaing dengan wanita lain. Dia sedang bersaing dengan sebuah ide, sebuah fiksi yang ditulis oleh Lian untuk membuatnya tetap kecil. Ini adalah kebenarannya. Saat seseorang mulai menggunakan dulu sebagai senjata, mereka tidak sedang merindukan masa lalu. Mereka sedang menolak masa kinimu. Mereka memberitahumu dengan cara yang paling pengecut bahwa kamu tidak cukup baik. Bahwa versi dirimu yang ada saat ini gagal memenuhi fantasi mereka. Masa lalu yang mereka agung-agungkan itu kemungkinan besar juga sebuah kebohongan. Sebuah lukisan yang diperindah oleh jarak dan waktu. Orang yang sehat secara emosional tidak tinggal di museum kenangan mereka. Mereka membangun masa depan. Jadi, apa yang kamu lakukan saat pedang dulu itu dihunuskan padamu. Kamu tidak melawannya. Kamu tidak mencoba membuktikan nilaimu. Kamu menyadari bahwa ini bukan pertarunganmu. Ini adalah penjara yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri dan mereka hanya menawarimu kunci untuk masuk. Jangan ambil kunci itu. Biarkan mereka dengan hantu-hantu mereka. Biarkan mereka di dalam museum masa lalu. Mereka yang dingin dan berdebu. Nilaimu tidak ditentukan oleh ketidakmampuan seseorang untuk menghargai kehadiranmu. Kamu adalah masa kini. Dan masa kinimu terlalu berharga untuk dikorbankan demi masa lalu orang lain.